Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Seseorang yang dapat mengerjakan amalan-amalan besar seperti sholat berjamaah, mengaji ilmu, ini adalah merupakan orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah dan merupakan ciri-ciri hamba-hamba yang disukai oleh Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba tidak disukai oleh Allah, maka waktunya habis, tapi habisnya dalam kelalaian, habisnya tidak dalam rangka ketaatan. Maka patut kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, pada malam Selasa ketiga pada bulan September. Allah masih izinkan kita untuk melanjutkan kajian hadis yang terakhir. Kita sampai pada sholat witir yang paling afdolnya adalah, ini jilid kedua, jilid kedua itu sampai kepada bab sholat witir. Hadis terakhirnya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholata akhiril lail masyhudatun, karena sesungguhnya sholat witir di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itu yang paling utama. Jadi udah kita bahas sholat witir. Sholat witir boleh dari habis sholat isya, bisa juga pertengahan malam jam 12, bisa juga yang terafdol pada akhir malam menjelang azan subuh. Itu yang lebih utama gitu. Makanya imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan hukum bagaimana bagi orang yang tidak witir. Tiap malam hampir nggak pernah witir tuh, hukumnya makruh, tidak bagus. Hadirin, kita masuk pada bab yang selanjutnya 206, babu fadli sholatid duha, bab menjelaskan keutamaan sholat duha. Ini memang salah satu daripada fungsi sholat-sholat sunnah kita adalah untuk menambal daripada sholat wajib kita yang cacat, ya, untuk menambal, ya, bukan mengganti, menambal daripada sholat-sholat wajib kita yang kurang. Contohnya dalam riwayat Imam Nasai, Nabi bersabda bahwa inna awal ma yuhasabu bihil abdu, ataupun Imam Tirmidzi deh biar lebih tinggi derajat hadisnya itu.
Sesungguhnya kata Nabi, yang akan dihisab, ditanya, diinterogasi oleh Allah pertama kali adalah yaitu masalah sholatnya. Nih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi pada 415, derajatnya hasan hadis ini. Apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya perkara yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, yang akan dihisab, yang akan ditanya, yang akan di-recheck and recheck oleh Allah, min amalihi, dari amal perbuatannya, sholatuhu, sholatnya. Fa in soluhat, apabila sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjah, sungguh ia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, sungguh dia akan merugi dan menyesal. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau ada cacatnya daripada sholat wajibnya, qala rabbu azza wa jal, maka Allah berfirman, wahai para malaikatku, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawwu', kira-kira hambaku ini punya sholat sunnah tidak. Jadi kalau sholat kita makin banyak, sholat sunnah kita bisa menambal cacat daripada sholat wajib. Ya memang ini sesuai dengan kekuatan iman. Kalau imannya lemah, dia malas juga tuh sholat. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun bisa dilailakan. Makanya orang yang imannya kuat itu ibarat dia pergi ke mall bawa duit banyak, bisa beli barang macam-macam. Orang kalau imannya kuat bisa membeli amal soleh, dia kerjakan, bisa tahajud, bisa sholat duha, bisa qobliyah, bisa ba'diyah, sholat wajibnya berjamaah, bisa baca Quran, disempatkan waktu juga untuk berzikir, beristighfar, bersolawat gitu. Nah hadirin, terus kata Imam Nawawi, wa bayani aqalliha, dan menjelaskan tentang sedikitnya sholat duha, wa aksariha, dan terbanyaknya sholat duha, wa ausatiha, dan pertengahan dari sholat duha, wal hasi alal muhafadhah, dan anjuran untuk menjaga alaiha, kepada sholat duha. Bagus nih tiap hari. Dan memang semua sholat sunnah selain witir memang adalah minimalnya berapa? 2 rakaat selain witir ya, karena kalau witir berapa? 1 rakaat gitu. Witir paling sedikit 1 rakaat, tapi kalau sholat sunnah yang lain 2 rakaat. Coba kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, aku diwasiati, dinasehati oleh kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama, untuk puasa 3 hari setiap bulan. Ini yang dikenal dengan puasa ayyamu bid, puasa pertengahan bulan, 13, 14, 15. Boleh juga tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Boleh juga tanggal berapa saja, tapi minimal bukan minimal, semuanya jumlahnya asal berapa? 3 hari. Ya ini di luar puasa Daud ya Pak, di luar puasa Senin Kemis. Kalau ditanya Ustadz Abdul, mana puasa 3 hari tiap bulan sama puasa Senin Kemis? Senin Kemis puasa 3 hari tiap bulan kan 3 hari. Senin Kemis berapa sebulan? 8, lebih banyak, hampir 3 kali lipat. Puasa Nabi Daud lebih banyak lagi. Kalau puasa Nabi Daud berarti sebulan berapa? 15 hari gitu. Jadi ini bukan yang terafdol,
Paling tidak tuh standarnya gitu, sebulan jangan nggak puasa ya 3 hari lah. Kalau 3 hari nggak kuat 2 hari, 2 hari nggak kuat sehari, jangan tinggal puasa, sunnah. Yang kedua, warokaatai duha, dan Rasul mewasiatkan aku supaya jangan tinggal sholat duha 2 rakaat. Nah, minimal tuh. Cuma di sini dalam hadis ini Rasulullah belum membicarakan keutamaannya. Belum. Dalam hadis ini ya, belum ada. Yang ketiga, wa an utir qabla an arqud, dan Rasul menasihati saya kalau enggak mampu witir menjelang adzan subuh, khawatir bablas karena ketiduran, capek dan macam-macam, maka diizinkan saya sholat witir sebelum tidur. Berarti habis sholat isya. 3 perkara. Dan sudah kita jelaskan witir sebelumnya ini. Baik. Nah, ini dikomentari sama Imam Nawawi nih. Wal itaru qablan naumi, dan sholat witir sebelum tidur. Innama yustahabbu liman, sesungguhnya dianjurkan bagi orang la yasiqu bil istiqaz, yang dia tidak yakin untuk bangun malam, akhirul laili, pada akhir malam. Fa in wasiqa, tapi kalau dia yakin, ya dia pede itu, atau istiqomah dia jalankan tahajud, fa akhirul laili afdal, maka sholat witirnya itu pada akhir malam lebih utama karena disaksikan oleh para malaikat, gitu ya. Baik, ini menjelaskan sholat witir lagi nih, padahal bicaranya sholat duha gitu ya. Kita lanjut. Sekarang baru nih dalam hadis yang berbeda, Rasulullah sekarang menjelaskan pahala sholat duha yang 2 rakaat. Cuma kurang komplit Imam Nawawi membahasnya. Nanti saya bawakan dari hadis-hadis yang akan saya bawakan selanjutnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari baginda Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama, pagi hari setiap hamba Allah pada tulang-tulang sendinya sedekah, mesti disedekahin. Tulang sendi kita ini udah dihitung sama ahli medis zaman sekarang, satu pertemuan tulang dengan yang lainnya itu 2, 3, 4, semuanya dalam tubuh kita ada 360. Setiap pagi 360 tulang sendi kita itu mesti ada sedekahnya. Contoh, kalau kita bersedekah setiap satu tulang sendi 1.000 rupiah, berarti kita bersedekah dengan 360.000 rupiah setiap hari, setiap pagi. Kayaknya nggak semua orang bisa, kecuali yang penghasilannya sebulan berapa, semiliar gitu ya, ringan. Berarti kan kalau sehari 360.000, sebulan hampir 15 juta untuk sedekah itu aja. Nah, maka seperti apa itu? Jadi dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, setiap hari itu mesti ada sedekahnya di setiap tulang sendi kita, pertemuan tulang-tulang kita, dan itu jumlahnya 360. Baik, kita lanjut dulu. Fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap baca subhanallah, sekali baca subhanallah itu pahalanya 1 sedekah. Berarti kalau kita mau ganti sedekah dari uang 360.000 untuk 360 sendi, kita mau baca subhanallah, maka bacalah subhanallah berapa? 360 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah berpahala sedekah. Sedekah dari tulang sendi kita kalau mau diganti dengan ucapan alhamdulillah, tahmid, maka 360 kali kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah tahlil itu pahalanya 1 sedekah.
Kalau kita mau gantikan sedekah dari ujung rambut, ujung kaki yang 360.000 tadi sumpamanya dengan tahlil, maka kita ucapkan 360 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan Allahu Akbar, takbir, itu satu pahala sedekah. Berarti kalau kita mau gantikan dengan ini, kita mesti berzikir setiap subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 360 kali. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan kebaikan berpahala satu sedekah. Berarti kalau kita mau gantikan sedekah dari tubuh kita yang 360 tadi, tulang-tulang sendi, dengan perintah kebaikan, berarti 360 kali kita perintahkan kebaikan. Ayo Pak sholat, ayo Pak ngaji, baru 2. Ayo Pak baca Quran, ayo Pak. Susah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan mencegah perbuatan dosa itu sekali kita lakukan dapat pahala satu sedekah. Jangan begitu. Ayo tutup aurat. Jangan minuman keras. 360 kali harus begitu. Maka kata Rasul, wa yujzi'u min dalik raq'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu tergantikan hanya dengan Anda sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kita minimal sholat duha 2 rakaat, kita sudah dinilai bersedekah ke atas 360 tulang sendi dari ujung kepala sampai ujung kaki, minimal 2 rakaat sholat duha. Ini dijaga nih Pak, sholat duha, jangan enggak dijaga. Lain dengan isyraq, ya. Kalau isyraq itu waktunya pendek sedikit, sekitar 10-15 menit setelah terbit matahari. Tapi kalau duha memanjang, ya, sejak jam 6.15 tuh sampai menjelang azan zuhur. Sholat duha waktunya banyak, tapi paling afdolnya nanti dijelaskan oleh Nabi ketika sudah mulai panas ataupun anak-anak onta kepanasan, sekitar jam 9. Kalau nggak bisa jam 8. Jam 8 udah masuk kantor Ustadz, setengah 8. Sampai kantor setengah 8, ya sholat duha dulu di musola kantor. Gitu. Bahkan anak-anak SMA sekarang Pak, ya, anak-anak SMA itu kalau dia masuknya jam berapa? Maksudnya bel istirahat, setengah 10 bel istirahat. Kerap kali saya melihat itu mereka ke musola. Ngapain? Sholat duha. Anak-anak SMA, anak kuliahan, tekun, banyak yang tekun. Kayak di ITB itu kan ada Masjid Salman. Itu kalau duha aja rame. Mahasiswa pada sholat duha. Baik. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Gitu ya. Jadi penting nih Pak. Tapi kalau Anda bisa sedekah yang 360 persendian itu, oke lah, jangan 1000, gopek deh, gopek 500. Setiap tulang sendi kita sedekah 500, kita kasih duit ke orang tuh. Untuk menggantikan apa? Sedekah kepada 360 persendian tulang kita itu. Maka kalau 500 rupiah saja, berarti kita keluar berapa? Setengah dari 360 berapa? 100? Ya, sekitar itu. Ya, 360 berarti 180, ya. 180.000 lumayan tuh sehari, sebulan. Makanya lumayan berat juga, sekalipun sehari, betul kan? Sehari 500 rupiah kayaknya ringan ya Pak, tapi sebulan udah berapa tuh? 180.000. Nah, ini cukup digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis selanjutnya, an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli duha arba'an, beliau pernah sholat duha 4 rakaat, wa yazidu masyaallah,
dan beliau menambahkannya terserah kehendak Allah berapa yang beliau sholatkan. Hanya di sini menjadi dalil yang pertama, Nabi pernah sholat duha 4 rakaat. Satu. Yang kedua, dalam hadis ini belum dijelaskan keutamaan sholat duha 4 rakaat. Yang ketiga, sholat duha 4 rakaat dijalankan 2 rakaat 2 rakaat. Kalau ada yang menjalankan 4 boleh tetap, cuma kurang afdol saja. Gitu ya. Ini nggak ada keutamaannya nih. Baik, coba saya bawakan. Atau Imam Nawawi tidak membawakan keutamaannya tuh Pak. Tuh. Ya, 4 rakaatnya. Yang ini hadis yang lain ini. Saya bawakan saja coba. Yang 4 rakaat itu hadirin sholat duhanya untuk keberkahan rezeki dari pagi sampai sore. Yang sholat duha berapa? 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau anda mau keberkahan rezeki, ditanggung rezekinya oleh Allah, sholat duhanya bukan 2. Kalau 2 tadi untuk sedekah apa? Tubuh kita. Nah, ini saya bawakan coba ya. Ini hadisnya serem nih Pak. Serem. Ini hadis yang jarang diketahui nih Pak. Tadi siang saya ngajar di Pelindo, di pelabuhan, jadi tentang kehidupan para nabi di alam kubur. Wah, ini hadisnya jarang didapetin. Masih ada bekas ininya, bekas taklimnya. Baik. Riwayat Imam Tirmidzi hadirin. Nabi bersabda, Allah berfirman, kata Allah, irka'li ya bena Adam, irka'li, sholatlah kamu, kata Allah. Hadis qudsi berarti derajatnya hasan. Ini untuk keutamaan sholat duha 4 rakaat. Yang Imam Nawawi belum menyampaikan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, dari baginda Nabi, anillahi azza wajal, Allah berfirman, hadis qudsi berarti. Ya, apa firman Allah? Ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, irka'li, salatlah untukku, min awalin nahar, pada awal siang hari, arba'a raka'atin, 4 rakaat, akfika akhirahu, maka aku cukupi sampai akhir harimu itu, sampai sore dicukupi rezekinya oleh Allah. Nah, ini sholat duha yang dikatakan sebagai kemudahan rezeki dari hadis ini, dari 4 rakaat. Baik, kita baca dulu aja kitabnya Imam Nawawi tadi. Satu lagi dari Ummu Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Ummu Hani ini ya masih saudaranya daripada saudarinya Sayyiduna Ali. Ini adalah perempuan, ini adalah iparnya Bunda Fatimah. Ya. Qalat, beliau berkata, baru hadis ini nih. Ummu Fakhitah, Ummu Hani jarang meriwayatkan hadis, ada sih tapi tidak sampai mencapai 200-300 hadis gitu, di bawah itu. Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat kepada Nabi amal Fatah, pada tahun merdekanya kota Mekah, terbukanya kota Mekah, umat Islam mendapat kemenangan, kurang lebih tahun ke-6, ke-7 atau ke-8 Hijriah, dengan perbedaan pendapatnya, atau tahun 8 yang paling masyhurnya. Fawajadtuhu yaghtasil, saya dapati Nabi mandi. Ya, falamma faragha min ghuslih, tatkala Rasul selesai mandinya, shalla samaniya rakaat, beliau kemudian sholat 8 rakaat. Wadzalika duha, dan ini adalah sholat duha. Kan dari semua ulama versi sholat duha itu ada yang paling banyak itu ada 2 aja, 8 ataupun 12. Dah selesai ini. Dan apa itu yang selanjutnya bab yang baru tuh,
Baik, kita tampilkan aja hadis yang lain tentang keutamaan sholat duha. Hadirin, ini contohnya riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Bukan, maaf, kitabnya jauh sih ya. Riwayatnya bukan Imam Tirmidzi, riwayatnya Imam Tabrani, cukup jauh. Hadisnya kurang lebih derajatnya hasan. Nabi bersabda, man sholat duha rokaatain, siapa yang sholat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, maka pada hari itu tidak dicatat menjadi orang lalai. Wa man sholat arba'an, siapa yang sholat duha 4 rakaat, kutiba minal qanitin, maka dicatat menjadi orang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Wa man shalla sittan, siapa yang sholat duha 6 rakaat, kafadzalikal yaum, maka Allah cukupi rezekinya hari itu 6 rakaat nih. Wa man shalla samanian, dan siapa yang sholat duhanya 8 rakaat, katabahullah ta'ala minal abidin, maka Allah catat dia menjadi orang yang ahli ibadah. Wa man shalla sintai asyrah rakaah, dan siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah buatkan baginya 1 rumah di surga. Cuma saya cari dalam bermacam hadis yang 10 rakaatnya nggak dibicarakan. Dari 8 lengkap ke 12 ya. Keutamaan yang 10 rakaat Nabi tidak bicarakan. Hanya saja yang biasa kita pakai ya hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari Muslim 8 rakaat. Kalau mau 12 dengan ini juga boleh ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat duha 12 rakaat dibangunkan istana di surga baginya terbuat dari emas. Wah, bagus banget tuh orang yang tekun sholat duha. Baik hadirin, ada orang begini, dia udah nggak kerja, tidak ada aktivitas, semangat ibadah. Habis sholat isyraq dia sarapan, dia olahraga, jogging gitu ya. Udah jam 8 dia sholat duha. Wah, udah tuntas nih 12 rakaat, masih banyak waktu nih, baru jam 9. Itu kalau dia mau sholat lagi, sholat apa Pak? Jam 9 kan masih lama. Sedangkan dia mau istirahat nanti jam setengah 11, qailulah, tidur siang. Dari jam 8 sampai jam 9 sholat 12 rakaat udah. Jam 9 ke jam 10 saya mau sholat lagi apa nih Ustadz? Boleh. Apa sholatnya? Mutlak. Sholat mutlak aja. Sholat hajat juga boleh sih ya. Tapi kalau dia mau perbanyak, sholat mutlak. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal mutlak rakaatain lillahi ta'ala, atau diganti dengan kegiatan lain, baca Quran. Makanya setiap hari itu kita harus bisa membagi-bagi itu. Sejak tahajudnya diisi dengan sholat hajat, tuh udah 2, dengan sholat taubat sekalipun 2 rakaat. Kita punya hajat tiap hari Pak. Saya ulang, dari bangun nih jam 3 subuh sholat tahajud, kemudian tahajudnya diselingi 2 rakaat dengan sholat taubat, sholat hajat. Mendekati adzan subuh sholat apa? Witir, udah 4 tuh. Nanti setelah subuh dia tetap zikir di sini menuju isyraq, sholat isyraq 5 ya. Nah setelah sholat isyraq, usahakan sebelum sholat isyraq habis subuh dia buat amalan yang lain. Baca Qur'annya berapa lembar Anda bisa? 1 lembar, 2 lembar. Istighfarnya 100, sholawat kepada Nabi, itu mesti itu ada bagian-bagiannya, diaturlah waktunya sedemikian rupa. Terus diingat-ingat juga, hari ini saya udah sedekah belum ya? Para ulama katakan jangan lewatkan sehari tanpa sedekah sekalipun cuma 1.000-2.000 rupiah. Gampang aja tuh, kita datang ke masjid masukin aja tromol. Di sini mana tromol yang standby? Ada di luar kan? Masukin deh 5.000 kayak 10.000.
Jadi bermacam-macam amal soleh itu dalam diri kita setiap 24 jamnya mesti ada, ya, mesti ada, kita atur baik-baik. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, kemudian kita masuk pada bab 207. Ya. Sampai sini dulu ada yang bertanyakan Pak? Silakan. Lama nih nggak bertanya jawab. Pertanyaan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, yang dibilang kategori takut sama Allah bagaimana? Gimana? Yang dibilang kategori takut sama Allah. Kategori takut sama Allah. Hadirin, orang yang kategori takut sama Allah adalah ada dua kriteria. Satu, orang yang rasa takutnya sempurna kepada Allah, mesti dia jalankan semua perintah Allah. Gitu. Yang kedua, jauhkan semua larangan Allah. Ini kategori takut kepada Allah. Terus lanjut Ustaz. Sebentar, di dalamnya ini include takut kepada Allah, mesti dia menjalankan kayak begini dan menjauhi semua larangannya. Terus kalau diulang-ulang bagaimana? Itu termasuk takut enggak Ustaz? Diulang Allah. Kita udah tahu itu dosa, tapi diulang itu termasuk iman lagi turun apa naik, kita bagaimana Ustaz? Iya, kalau berarti dia memang dalam satu hari dia udah istiqomah terus terjerumus dalam dosa, maka saat itu memang rasa takutnya pudar. Tapi dia bisa perbaiki lagi dengan dia bertobat. Besok buat lagi Ustadz, berapa hari lagi buat lagi, tobat lagi sampai dapat hakikat tobat. Jadi rasa takut itu nggak boleh hilang sama sekali dalam hati kita. Orang yang rasa takutnya hilang dalam hatinya bisa membuat dirinya murtad, keluar dari Islam. Percaya? Nggak ada tuh neraka, nggak ada ini, naudzubillah. Ini berkaitan dengan iman, karena iman itu isinya takut, harapan, ya, cemas kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada alam akhirat, takut kepada neraka yang Allah sediakan. Itu semua dalam kategori takut kepada Allah. Dan itu daripada kisi-kisi, apa tuh maksudnya, daripada pernik-pernik yang menyempurnakan iman kita. Karena dalam kehidupan ini kita sedang menyempurnakan iman, dan iman kita itu bisa sempurna paling enggak 90%-nya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan ini kalau mau ditampilkan hadisnya, seperti Nabi bersabda nih dalam hadis Imam Tirmidzi rahimahullah. Nabi katakan kepada seorang anak muda, untuk kita semua, ihfazillah, jagalah Allah, takutlah kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Kata Nabi, ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya takutlah kepada Allah. Yahfazka, maka Allah akan jagamu. Ihfazillah, jagalah daripada Allah, perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Tajidhu tujahak, maka kamu akan mendapati pertolongan Allah berada di hadapanmu. Ya, jadi rasa takut seperti itu, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Iya, apa Pak? Itu berkaitan dengan sholat duha. Bacaan sholat duha yang 2 rakaat, terus 4 rakaat dan 6 rakaat, itu bacaan diulang-ulang. Bacaannya? Ya, surahnya diulang-ulang, atau yang baiknya bagaimana Ustaz?
Ya, bacaannya rakaat pertama paling tidak kalau mau diulang-ulang yang bagusnya wasyamsi waduhaha gitu. Yang rakaat keduanya wadduha. Yang pertama wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Itu dua rakaat pertama. Dua rakaat kedua baca itu lagi nggak apa-apa, diulang-ulang terus. Ustadz kepanjangan, saya mau yang favorit aja Ustadz, inna atoina sama kulhu boleh. Dua rakaat pertama, rakaat pertamanya inna atoina kal kautsar sampai akhir. Rakaat kedua qul huwallahu ahad sampai akhir. Allahu akbar, assalamualaikum, bangkit lagi inna atoina kulhu, nggak apa-apa. Banyak dalil yang pengambilan analoginya dari hadis perilaku para sahabat. Bahkan pada sholat wajib ada seorang sahabat jadi imam di Masjid Kuba, ngimaminnya setiap rokaat baca kulhu, setiap rokaat, bukan setiap sholat, setiap rokaat kulhu 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 kulhu. Didatengin oleh Rasul. Rasul nggak menyalahkan itu sekalipun tidak ada contoh Nabi. Kata Rasul, kenapa sholatmu kayak begini? Karena saya suka banget ya Rasul, saya jatuh hati dengan surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, kalau memang betul cintamu kepada Al-Ikhlas sampai sebegininya kamu buat, maka cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Boleh ya, itu sih kita ambil kalau emang nggak dari secara harfiah hadis, kita ambil dari segi hukum fikih. Makin banyak, makin panjang bacaan suratnya, makin afdol. Kan udah pernah saya bawakan juga hadisnya, Rasul sholat tahajud pernah satu rakaat 6 juz 7 juz. Ya itu mah satu rakaat 6 juz, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya 5 juz 6 juz gitu. Ya. Paling banyak, paling panjang, paling afdol lagi. Ada lagi? Silakan. Berapa menit lagi Ustadz? Ada 3. Nah tanggung nih. Silakan Pak, itu Pak. Kan lama nggak bertanya jawab. Ustadz, ini saya ingin menanyakannya tentang adanya apa bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedang bacaannya itu kan bermanfaat bagi semua manusia yang baca. Nah, itu sedangkan kerajaan Nabi Sulaiman bisa musnah gitu Pak Ustadz. Apa? Kerajaan Nabi Sulaiman bisa musnah. Kerajaan Nabi Sulaiman bisa musnah. Bisa musnah. Sama? Maksudnya ini dilihat sejarah gitu. Hah? Sejarahnya apakah kerajaan Nabi Sulaiman bisa musnah gitu? Apakah kerajaan Nabi Sulaiman sudah musnah? Iya gitu. Ya sudah. Oh, iya. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan ada orang yang kerajaannya melebihi daripada kerajaanku. Ada tuh dalam satu ayatnya. Apa ayatnya Ustadz, bunyinya saya lupa. La yambaghi li ahadin. Apa perkataan Nabi Sulaimannya itu? Jadi Nabi Sulaiman dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah ucapannya, ya Allah, janganlah ada orang yang kerajaannya melebihi kerajaanku. Kenapa? Karena kerajaan Nabi Sulaiman sangat istimewa, kendaraannya awan sama angin, bukan Mercy terbaru, bukan. Jadi kalau beliau mau ke Palestina, balik lagi ke Yaman, mau ke Yaman, balik lagi ke negerinya Palestina, cuma naik angin aja tuh sampai. Makanya ada kisahnya seorang petani ketika melihat Sulaiman dengan rombongannya lewat pakai angin, si petani bilang, subhanallah, Sulaiman hebat banget. Kata Sulaiman, wahai angin, mampir dulu, saya dengar dia ngomong tuh. Assalamualaikum Pak Petani, tadi bilang apa? Saya cuma bilang subhanallah Tuan Raja, subhanallah kerajaanmu. Kata Nabi Sulaiman, ucapan subhanallahmu lebih hebat dari kerajaanku gitu.
Ya. Lebih hebat dari kerajaanku. Jadi kalau Anda bertanya, kerajaan Sulaiman masih ada? Sudah nggak ada. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah jangan kau berikan satu orang pun yang kerajaannya sehebat kerajaanku. Gimana Ustadz ayatnya? Saya lupa kok. Lupa itu nggak inget ya Pak berarti. Ya, udahlah. Gitu aja ya. Ayatnya agak lupa. Ini saja hadirin, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.